Alat utama sistem persenjataan, alutsista, yang dipesan pemerintah akan terus berdatangan. Terbaru Indonesia telah memiliki pesawat Super Hercules yang dipesan dari Amerika Serikat. Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah menandatangani kontrak pembelian pesawat hingga kapal tempur untuk memperkuat persenjataan Indonesia. Selain itu ada yang masih incaran. Berikut deretan jet tempur dan kapal canggih yang mau diakuisisi pemerintah. 1. C-130J-30 Super Hercules A1339. Pesawat yang mampu mengangkut 128 orang pasukan dan kargo 19,9 ton ini sudah hadir di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada tanggal 6 Maret tahun 2023 lalu. Juga memiliki kemampuan terbang hingga 11 jam di udara sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun pesawat angkut super canggih ini merupakan satu dari 5 pesawat yang telah dipesan pemerintah. 4 pesawat lainnya akan diterima pada bulan Juni tahun 2023, Juli tahun 2023, Oktober tahun 2023, dan Januari tahun 2024. 2. Pesawat tempur Rafale. Pemerintah juga sudah menandatangani pemesanan pesawat tempur Rafale senilai $4,1 miliar agar Indonesia bisa memboyong 42 unit. Pesawat multirole combat ini merupakan buatan dari Dassault Aviation yang rencananya akan pertama hadir sebanyak 6 pesawat, kemudian disusul sebanyak 36. Dassault Rafale memang bukan sebarang jet tempur. Pesawat ini diklaim mampu sebagai proyeksi kekuatan dan penyebaran untuk misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot, dan tugas pencegahan nuklir. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan lencana brevet wing penerbang kehormatan kelas 1 dari TNI Angkatan Udara usai mencoba pesawat F-16 milik TNI AU selama hampir 30 menit mengudara. CNBC Indonesia, Emir Yanwardana, foto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan lencana brevet wing penerbang kehormatan kelas 1 dari TNI Angkatan Udara usai mencoba pesawat F-16 milik TNI AU selama hampir 30 menit mengudara. CNBC Indonesia, Emir Yanwardana. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan lencana brevet wing penerbang kehormatan kelas 1 dari TNI Angkatan Udara usai mencoba pesawat F-16 milik TNI AU selama hampir 30 menit mengudara. CNBC Indonesia, Emir Yanwardana. 3. Meraj 2000 melansir Asia Pacific Defense Journal. Pemerintah berencana melakukan pembelian 12 jet tempur Meraj tahun 2000 sampai 5 bekas dari Angkatan Udara Kerajaan Qatar, di mana negeri Timur Tengah berencana pensiunkan armadanya. Meraj tahun 2000 sampai 5 merupakan pesawat tempur buatan Dassault Aviation, Perancis yang juga pembuat Rafale. Pesawat ini sudah mulai diproduksi sebelumnya pada era 1970-an. Disebutkan juga pembelian Meraj tahun 2000 sampai 5 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan Rafale. 4. Drone bersenjata melansir Reuters, Indonesia dan Malaysia dikabarkan berminat membeli drone bersenjata dari Baykar perusahaan pertahanan Turki. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di konferensi pers di Tokyo, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Kami dengan senang hati akan memenuhi kebutuhan Jepang akan drone, tambah menteri itu. Pemesanan drone dari Turki memang meningkat pasca konflik di Suriah, Ukraina, dan Libya. Pada tanggal 21 September Reuters melaporkan bahwa Baykar mengirimkan 20 drone bersenjata ke Uni Emirat Arab bulan ini. Kecepatan maksimum Bayraktar adalah sekitar 138 mil per jam, sehingga drone Turki memiliki daya tahan lebih lama hingga 27 jam. Bahkan Bayraktar juga mencapai ketinggian maksimum 25.000 kaki. 5. Kapal fregat Frame. Sebelumnya pemerintah juga dilaporkan telah menyepakati pembelian kapal perang buatan Italia. Seperti dikutip laman resminya,
Fincantieri mengonfirmasi telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Fincantieri akan menjadi kontraktor untuk keseluruhan program. Nantinya perusahaan kapal dari Italia ini akan menyediakan 6 fregat baru kelas FREMM dan 2 fregat bekas kelas Maestrel serta dukungan logistik yang dibutuhkan. FREMM adalah program bersama antara Perancis dan Italia. Fregat jenis ini memiliki panjang 140 meter dan lebar 20 meter dengan perpindahan 6.000 T. Kapal tersebut dapat menampung 108 perwira dan awak. Fregat Italia ini dipersenjatai dengan sistem rudal SAAM Aster 15 untuk kemampuan pertahanan udara dan juga rudal anti kapal skimming laut TCOKK. Versi ekspor, otomat KK, keduanya dipasok oleh MBDA. Fregat juga dilengkapi senjata sistem anti kapal selam segala cuaca. 6 kapal selam Scorpion Indonesia juga sudah memiliki Memorandum of Understanding antara PT PAL dengan Naval Group untuk pembelian 2 kapal selam Scorpion dengan Air Independent Propulsion, beserta persenjataan dan suku cadang, pelatihan. Pembelian itu merupakan satu dari 4 penandatanganan nota kesepahaman, MO, yang ditandatangani dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI, Purn, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly di kantor pusat Kemhan RI, Jakarta, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Nanti dalam pengembangannya kapal ini bakal dilengkapi 4 generator diesel listrik yang menyediakan daya 2.500 kW. Adapun kemampuan khusus kapal selam ini mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju 20 knots di dalam air dan 12 knots di permukaan. 7 Airbus A400 Indonesia juga dikabarkan telah memesan 2 pesawat angkut Airbus A400M. Pesawat ini memiliki konfigurasi multiperan dan disebut memiliki kemampuan lebih besar dari Hercules C-130. A400M terbang dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dan mampu membawa muatan 37 ton sehingga pesawat ini akan mampu menjalankan tugas strategis dan taktis, papar Kepala Asia Pasifik Airbus Defence and Space Johan Pulisier dalam konferensi pers menjelang Indo Defense yang akan diselenggarakan 2-5 November tahun 2022 di Jakarta. Pesawat dengan daya jelajah 8.900 km ini memiliki 3 kemampuan utama, yakni pengangkutan taktis, pengangkutan strategi, dan juga pengisian bahan bakar di udara.